Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syamsuddin dengan NIM 271. Kali ini saya akan membahas register hotel dan resort Taman Jiwa. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Taman Jiwa merupakan salah satu hotel yang berdiri di jaringan Aman Group yang berada di Singapura. Hingga saat ini, Aman Group sudah mengelola hampir 34 hotel dan villa yang tersebar di seluruh dunia, dengan operasional utama di Asia dan Oseania. Perlu diingat, Aman Jiwa merupakan salah satu hotel milik Grup Aman dengan tingkat okupansi wisatawan yang sangat tinggi secara regional. Selain Aman Jiwa, Aman Group juga mengoperasikan Aman Villa yang berada di Pulau Bali. Berdasarkan filosofi dan identitas korporasi, Aman Group memiliki inspirasi desain etnik dan dengan nuansa modern dengan ciri khas unik dan jumlah kamar yang sangat terbatas. Sebelum adanya percepatan dan revolusi teknologi, wisatawan yang akan menginap di jaringan hotel Aman Group diharuskan untuk memesan jauh-jauh hari, terlebih hotel ini tidak akan pernah sepi dari wisatawan. Berikut adalah struktur organisasi dari hotel dan resort Aman Jiwa. Yang berikutnya yaitu ada identifikasi risiko. Untuk kejadian risiko yang pertama, akar penyebabnya yaitu yang pertama sepinya pelanggan, dua tamu merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik, tiga pengeluaran tidak terkendali, empat penetapan harga yang terlalu mahal menyebabkan turunnya okupansi. Lalu untuk indikator risikonya, yang pertama yaitu pendapatan yang menurun drastis akibat turunnya okupansi, yang kedua adalah biaya overhead yang cukup tinggi akibat kurangnya pengontrolan. Untuk kejadian risiko yang kedua, akar penyebabnya yaitu lantai kayu yang licin, dua ketinggian meja pingpong di kids room yang setara dengan anak-anak, yang ketiga yaitu terapis spa yang memijat klien dengan terlalu kencang, empat koki terluka ketika memasak seperti terkena pisau, air panas, dan lain-lain. Untuk indikator resikonya yaitu terjadinya cedera ringan hingga berat saat menggunakan fasilitas resort seperti renang, tenis, maupun saat bermain di kids room. Untuk kejadian resiko yang ketiga, akar penyebabnya yang pertama yaitu musim yang tidak menentu, yang kedua ada cuaca ekstrim, yang ketiga pintu dan jendela yang terbuka dalam waktu yang lama, yang keempat yaitu bencana alam. Untuk indikator resikonya adanya gangguan serangga hewan-hewan seperti tikus dan ular membuat kamu merasa tidak nyaman. Selain itu rawan tergigit ular sehingga menyebabkan kamu membutuhkan perawatan medis. Lalu yang berikutnya adalah terjadinya bencana alam. Untuk kejadian resiko yang keempat, akar penyebabnya yang pertama yaitu peningkatan penyebaran virus yang tidak terkontrol, dua pemberlakuan PSBB, tiga kurangnya perencanaan strategi, empat pembatasan masuk bagi turis asing. Indikator resikonya yaitu adanya pandemi menyebabkan menurunnya tingkat okupansi serta menurunnya produktivitas karyawan hingga terjadinya PHK. Yang berikutnya yaitu faktor positif. Untuk kejadian risiko yang pertama, faktor positifnya yaitu pembaruan strategi promosi yang terus berlanjut. Untuk dampak kualitatifnya yaitu kerugian perusahaan. Untuk kejadian risiko yang kedua, faktor positifnya yang pertama yaitu adanya pelatihan pertolongan yang pertama gawat darurat bagi seluruh staf dan karyawan. Lalu yang ketiga adanya SOP K3. Untuk dampak kualitatif, penurunan reputasi. Untuk kejadian risiko yang ketiga, faktor positifnya yaitu yang pertama adanya pest control, yang kedua bangunan dinding mengelilingi resort guna menghambat masuknya hewan liar. Untuk dampak kualitatifnya yaitu penurunan reputasi. Untuk kejadian risiko yang keempat, faktor positifnya tidak ada, dan dampak kualitatifnya yaitu penurunan kinerja dan produktivitas. Yang berikutnya ada risiko inherent. Untuk kejadian risiko yang pertama, probabilitasnya yaitu sedang, dampak yang ditimbulkan berat, skor risiko inherentnya 12, tingkat risiko inherentnya high risk. Untuk kejadian risiko yang kedua, probabilitasnya sangat besar, dampaknya ringan sekali, skor risiko inherentnya 5, dengan tingkat risiko inherent medium risk. Lalu kejadian risiko yang ketiga yaitu probabilitasnya sangat besar, dampak yang ditimbulkan ringan, skor risiko inherentnya 10, tingkat risiko inherent yang ditimbulkan yaitu high risk. Lalu kejadian risiko yang keempat, probabilitasnya besar, dampaknya berat, skor inherentnya 16, tingkat risiko inherentnya yaitu extreme high. Lalu yang berikutnya ada mitigasi risiko. Untuk kejadian risiko yang pertama, pemilik risikonya adalah Kementerian. Jabatan pemilik risiko yaitu accounting manager, strategi mitigate. Penanganan risikonya yaitu dengan meningkatkan pelayanan dengan membuat SOP dari Aman Jiwa.
Yang kedua, menggunakan sosial media atau media cetak untuk melakukan promosi atau iklan. Yang ketiga, pengecekan reservasi yang terinput dari online travel agent secara berkala. Yang keempat, pengecekan data secara berkala pada database dan data di lapangan. Yang kelima, memastikan tagihan sudah terbayar lunas sebelum customer check out. Yang keenam, pengecekan ketersediaan yang mentai pada saat melakukan review secara berkala. Yang ketujuh, memilih supplier yang memiliki bahan baku dengan kualitas terbaik. Untuk kejadian resiko yang kedua, memiliki resiko kerajaan HES. Jabatan pemilik resiko yaitu General Manager Strategi Mitigate. Untuk penanganan resiko yaitu yang pertama, penggunaan sarung tangan. Yang kedua, memberi pelatihan dan pengarahan sebelum karya yang bekerja. Lalu yang ketiga, pengecekan secara berkala. Lalu yang keempat, maintenance secara teratur dan penggantian peralatan jika sudah tidak layak dipakai. Untuk kejadian resiko yang ketiga, yaitu pemilik resikonya John Hans, posisinya itu general manager, lalu strateginya adalah mitigate. Untuk penanganan resikonya, yang pertama, identifikasi permasalahan dan potensi bencana di perusahaan. Lalu yang kedua, perencanaan penanggulangan bencana. Yang ketiga, rapat sosialisasi. Lalu yang keempat, pelatihan dan pendampingan penentuan peta daerah rawan bencana. Yang kelima, pelatihan dan pendampingan penentuan peta jalur evakuasi dan titik evakuasi. Yang keenam, pelatihan dan pendampingan pembuatan rambut dan laporan informasi bencana. Untuk kejadian resiko yang keempat, pemilik resikonya adalah Ahmad Munif, jabatannya HRD Manager, lalu strateginya yaitu mitigate. Penanganan resikonya adalah pengadaan manajemen persediaan sangat diperlukan karena stok persediaan adalah aset perusahaan yang menganggur atau aset yang masih disimpan dan menunggu untuk digunakan. Selain itu, kegagalan bisnis pariwisata biasanya ditentukan oleh kepemimpinan atau sifat organisasi itu sendiri. Orang yang bertalenta adalah yang mampu melakukan transformasi organisasi dan berorientasi di masa yang akan datang. Dalam upaya menghadapi perubahan, ada tiga hal utama, yaitu dari manusia, organisasi, dan teknologi. Dalam mengatasi krisis manajemen sumber daya manusia, pihak manajemen hotel secara berkala menonaktifkan karyawannya dan memperlakukan sistem shift. Jika terjadi hal yang paling krusial, langkah terakhir adalah melakukan PHK dengan klasifikasi usia, pendidikan, dan pengurangan posisi tertentu. Untuk yang berikutnya adalah resiko residual. Untuk kejadian resiko yang pertama yaitu kecil, dampak yang diberikan yaitu minor, deskripsinya yaitu kecil. Lalu dampak pada reputasinya, dampak pada reputasinya yaitu keluhan stakeholder secara langsung atau lisan tertulis ke organisasi, jumlahnya lebih dari atau satu periode. Untuk kejadian resiko yang kedua yaitu sedang, dampak yang ditimbulkan yaitu moderate. Untuk dampak pada reputasinya itu kerugian terbatas pada reputasi pemberitaan negatif di media massa lokal. Untuk kejadian resiko yang ketiga yaitu sedang dengan dampak moderat, dampak pada reputasinya itu kerugian terbatas pada reputasi dan pemberitaan negatif di media massa lokal. Untuk kejadian resiko yang keempat yaitu sedang dengan dampak moderat. Untuk dampak reputasinya itu kerugian terbatas pada reputasi dan pemberitaan negatif di media massa lokal. Berikutnya adalah risk appetite. Untuk kejadian resiko yang pertama, untuk inherent risk ratingnya yaitu berada di high risk, lalu residual risk ratingnya berada di medium risk, lalu risk appetite-nya berada di medium risk. Untuk resiko yang kedua, inherent risk-nya berada di medium risk, lalu residual risk ratingnya berada di low risk, dan risk appetite-nya berada di medium risk. Untuk kejadian resiko yang ketiga, inherent risk ratingnya berada di high risk, lalu residual risk ratingnya berada di low risk, dan risk appetite-nya berada di medium risk. Untuk kejadian resiko yang keempat, untuk inherent risk ratingnya berada di extreme high, lalu residual risk ratingnya berada di high risk, lalu risk appetite-nya berada di medium risk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.